Good morning kids. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Teacher yakin kita semua masih dalam keadaan luar biasa sehat. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Tuhan begitu baik menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran tematik kami kiranya Tuhan yang menemani kami memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Kita memasuki pembelajaran 5 dan pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Siswa mengetahui bentuk kerjasama dalam kehidupan. 3. Siswa mengetahui gerakan dalam tarian indang. Mari kita buka buku paketnya halaman 130 pembelajaran kelima. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun dari tahun 1948 hingga 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan juga dilakukan transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, kesimpulan dari teks yang berjudul Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan yaitu, ini dia ada 5 kesimpulan, silakan kamu baca di dalam hati. Selanjutnya, kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari sebelumnya? Kita lanjutkan ke halaman 137 pembelajaran 6. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga rangku alu. Bagaimana cara bermain rangku alu? Ayo kita pelajari.
Nah, ini dia cara bermain rangku alu. Alat yang digunakan 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermain, pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu. Orang yang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil menyanyi. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindar jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Jelaskan. Keterampilan yang dapat dari permainan rangku alu yaitu keterampilan melompat, keterampilan mengatur taktik. Nah, itu keterampilan yang dapat kita ambil dari permainan tradisional tersebut. Dan juga keterampilan kerjasama. Nah, ini yang paling penting, kerjasama. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Di pembelajaran yang lalu kita sudah membaca teks yang berjudul Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum. Jadi nanti boleh kamu baca sekali lagi supaya kamu bisa memahami atau mengingatnya kembali. Setelah kita kembali membaca teks Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum, nah ini dia yang menjadi peta pikirannya, boleh kamu baca ya. Sekarang teacher kasih kalian tugas, karena di tema 2 ini kita ada topik tentang tarian indang, jadi tugasnya masih berhubungan dengan tarian. Kalau teacher nanti kasih tugas kalian memvideokan, kalian sedang mempraktekkan tarian indang, mungkin sedikit membuat kamu kesulitan. Jadi teacher ganti tugasnya, yaitu tuliskan masing-masing satu nama tarian di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi nanti semua nama provinsi yang ada di Indonesia kamu tulis dan sebutkan satu saja nama tariannya. Lalu nanti teacher akan kirimkan link Zoom meeting. Teacher berharap semua anak kelas 6 ikut gabung di Zoom meeting nanti, karena nilai sikapmu diambil ketika kamu mengikuti Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.